Hemostasis. Hemostasis merupakan peristiwa penghentian perdarahan akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah atau pencegahan kehilangan darah. Komponen hemostasis: sumbat hemostasis primer, pembentukan agregasi trombosit; sumbat hemostasis sekunder, pembentukan fibrin. Mekanisme hemostasis: 1. Fase vaskular. Segera setelah pembuluh darah terpotong atau robek, dinding pembuluh berkontraksi. Tujuan mengurangi aliran darah ke pembuluh darah yang robek. Kontraksi disebabkan oleh refleks saraf dan otot lokal pembuluh darah. Makin banyak pembuluh yang mengalami trauma, makin besar derajat fasenya. Fase vaskular berlangsung sampai 20-30 menit setelah trauma. 2. Pembentukan sumbat trombosit. Bila trombosit bersentuhan dengan dinding pembuluh darah yang rusak, trombosit membengkak, bentuk tidak teratur dan lengket, melekat pada serabut-serabut kolagen. Sekresi ADP dan pembentukan tromboksan A dalam plasma mengaktifkan trombosit yang berdekatan, kemudian melekatkan pada trombosit yang mengaktifkannya, kemudian peningkatan jumlah trombosit yang menempel, kemudian sumbat trombosit. Jika celah pada pembuluh darah kecil, maka sumbat trombosit sudah dapat menghentikan perdarahan. Jika terdapat lubang robekan yang besar, maka diperlukan bekuan darah untuk menghentikan perdarahan. Pembentukan sumbat trombosit ini penting dalam menutup ruptur kecil pada pembuluh darah kecil, dapat terjadi ratusan kali dalam sehari. Selanjutnya, pembekuan darah. Mekanisme ketiga pada hemostasis adalah pembentukan bekuan darah. Bekuan mulai timbul 15-20 detik pada trauma yang berat dan 1-2 menit pada trauma yang ringan. Dalam waktu 3-6 menit setelah robeknya pembuluh darah, seluruh ujung pembuluh yang terpotong akan diisi dengan bekuan. Dalam 30 menit sampai 1 jam bekuan mengalami retraksi, menutup pembuluh darah. Trombosit juga berperan dalam retraksi bekuan. Faktor pembekuan darah: fibrinogen faktor 1, protombin faktor 2, tromboplastin jaringan faktor 3, kalsium faktor 4, proklerin faktor 5, serum protombin conversion accelerator faktor 6, antihemofilik A faktor 7, antihemofilik B faktor 8, antihemofilik C faktor STRUAT faktor 9, plasma tromboplastin antasedan PTA faktor 10, faktor Hageman antihemofilik B faktor 11, faktor stabilisasi fibrin faktor 13, trombokinase tromboplastin lengkap aktivator protrombin faktor 13. Terdapat 2 jalur utama pembentukan aktivator protrombin. Pertama, mekanisme ekstriksi. 1. Pelepasan faktor jaringan dan fosfolipid jaringan oleh jaringan yang mengalami trauma. 2. Pengaktifkan faktor 10 untuk membentuk faktor 10 teraktivasi oleh faktor 7 dan faktor jaringan. 3. Faktor 10 teraktivasi dan membentuk aktivator protrombin bersama-sama dengan faktor 7. Mekanisme intrinsik. 1. Pengaktifan faktor 12 dan pengeluaran fosfolipid trombosin karena adanya trauma pada darah. Faktor 12 teraktivasi secara enzimatik mengaktifkan faktor 11. Faktor 11 kemudian mengaktifkan faktor 9. Faktor 9 yang teraktivasi bekerja sama dengan faktor 8 plus fosfolipid trombosit mengaktifkan faktor 10. Faktor 10 teraktivasi berikatan dengan faktor 7 dan fosfolipid trombosit untuk membentuk aktivator protrombin. Mekanisme pembekuan darah. 1. Pembentukan aktivator protrombin akibatnya robeknya pembuluh darah dan rusaknya darah. 2. Aktivator protrombin mengaktifkan perubahan protrombin menjadi trombin. 3. Trombin bekerja sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, menyaring sel-sel darah merah dan plasma untuk membentuk bekuan.